Halo, ketemu lagi sama aku Snowflake di Curhat sama Snowflake. Kali ini aku mau ngobrol tentang ini nih, pendekatan tanpa beban. Aku mau share tentang tips deketin doi yang minim makan hati. By the way, mau tahu nggak kenapa sih aku bahas topik ini? Ya, alasannya karena banyak orang yang berjuang keras saat pendekatan tapi nggak jadian-jadian. Apa kamu salah satunya? Kayak kita udah berjuang sekuat tenaga, jadi pacar bukan supir iya gitu kan, berkorban waktu, uang, tenaga, dan semuanya, terus ngobrol, berusaha buat ngobrolin masa depan duluan, dan apa aja deh, banyak banget kan tips-tips di luaran sana yang ngobrol tentang cara PDKT, tapi berjuang doang jadiannya enggak gitu. Sampai pada akhirnya kena mental. Yang aku maksud kena mental di sini adalah stres sama terluka. Kita stres nggak dapet, terluka karena orang yang kita deketin tak kunjung menerima perasaan kita gitu. Bahkan sampai ada yang nggak ngerasa bakal punya pasangan karena emang manusia mah kita nggak bisa berharap sama manusia. Hanya Tuhan yang bisa membolak-balikan hati manusia. Padahal memang ada kalanya usaha kitanya yang entah salah sasaran atau emang kurang tepat atau emang ya entahlah, yang jelas orang yang kita deketin nggak menerima cinta kita atau nggak menerima perasaan kita gitu. Makanya ini aku bikin kontennya. Nah, ada 5 topik obrolan yang mau aku share. Yang pertama ada mindset pendekatan tanpa beban. Jadi apa aja sih mindset yang harus dimiliki dalam proses pendekatan tanpa beban ini? Yang kedua, aku mau share juga tentang realita kehidupan orang menarik itu kayak apa sih? Karena di seberang sana gitu ada orang yang kayaknya nggak usah capek-capek deketin sampai mati-matian gitu kan, sampai beneran mati malah gitu. Tapi dia cuma nunggu dan orang-orang pada datang sama dia. Orang-orang pada berusaha buat dia. Orang-orang nunjukin yang terbaik buat dia. Seakan-akan ada dua kasta yang berbeda gitu loh. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Kita bagian bawahnya. Yang ini ada yang di atas yang wah dia tuh dewa sama dewi, wah dia tuh wah gitu. Nah, realita orang yang menarik tuh kayak apa sih? Terus selanjutnya aku mau ngobrol tentang ini, pendekatan tanpa beban. Prinsipnya apa aja? Ya, biar kita punya pegangan hidup, biar kita punya pegangan untuk cara pendekatannya tuh harus pakai prinsip-prinsip kayak gimana aja sih. Nah, terus ada latihan pendekatan tanpa beban. Di sini ada beberapa latihan yang aku mau disclaimer dari sekarang. Aku di sini nggak ngejamin kamu bisa langsung praktekin semuanya. Kamu langsung jagoan pendekatan. Kamu langsung jadi MVP setiap ngedeketin orang tuh enggak gitu. Tetap ada latihan-latihannya. Tetap ada usaha-usaha yang secara niat dan sengaja kamu lakukan untuk bisa melakukan pendekatan tanpa beban ini. Dan yang terakhir aku mau bahas ini nih. Apa sih yang dilakukan
pas di ghosting gebetan. Karena yang namanya pendekatan itu erat kaitannya sama ghosting. Oke, jadi itu yang bakal aku obrolin. So, tanpa berlama-lama yuk kita mulai ke obrolan pertama, yaitu mindset pendekatan tanpa beban. Nah, mindset pertama yang harus kita pegang atau yang perlu kamu yakini dalam diri gitu ya, yang perlu kamu tambahin ke kamus kamu, itu pendekatan seharusnya menyenangkan. Oke, kamu dan doi happy adalah kunci. Kalau misalnya yang aku pahami ya, jadi di sini misalnya kamu, eh, di sini misalnya kamu cowok gitu kan, atau di sini kamu cewek gitu. Nah, di sini kamu udah happy dulu, di sini udah happy, baru di sini PDKT-nya. Jadi kamu bawa kehappyan kamu dibawa ke PDKT gitu kan. Doi bawa happy-nya dia ke PDKT. Jadi dua-duanya udah happy. Makanya PDKT-nya jadi happy. Oke. Nah, banyak yang pendekatan itu harusnya serius. Banyak yang bilang kayaknya gini. Pendekatan itu harusnya serius. Gitu. Menurut aku ini nggak salah, tapi salah banget. Ini salah banget pokoknya. Kenapa salah banget? Karena aku kata kayak kalian tuh masih pendekatan gitu. Kalian tuh masih dalam proses saling kenal. Kalian tuh masih dalam nggak ada orang yang dideketin dengan niatan serius. Meskipun keluarganya bilang, ya pokoknya kalian harus segera nikah biar nggak lama-lama. Lama-lama apa sih sebenarnya? Biar nggak ini nggak itu dan segala macam itu loh. Tapi tetap ketika pendekatan kalian menyenangkan, maka proses menuju jadiannya lebih mudah. Nanti aku bahas lebih lanjut gimana-gimananya, oke? Tapi yang jelas buat aku pendekatan itu nggak harus serius. Nggak harus selalu serius. Pendekatan itu menyenangkan. Pendekatan itu bikin happy. Both kamu sama yang kamu deketin. Nah, mindset selanjutnya adalah ini. Pilihan yang terbaik itu perlu lebih dari satu opsi. Oke, pilihan yang terbaik itu perlu lebih dari satu opsi. Nggak bisa dibilang terbaik dong kalau cuma satu pilihan. Itu kan. Misalnya di sini kamu gitu. Nah, ada nih yang deketin kamu dan kamu juga deketin beberapa orang misalnya. Ini A, B, C, D, E, F misalnya. Nah, kamu ini deketin D, E, F. Let's say misalnya kamu cuma deketin D doang. Gimana kamu tahu D ini yang terbaik kalau nggak ada perbandingannya? Gimana kamu bisa tahu D ini yang paling cocok sama kamu kalau nggak ada perbandingannya? Oke, makanya disaranin untuk deketin E sama F juga. Ingat, pendekatan itu belum ada serius-seriusan. Pendekatan itu seharusnya menyenangkan. Kamu deketin manusia, kamu pengen jadi pasangannya. Apakah dengan kamu ujuk-ujuk datang bilang, aku mau serius sama kamu? Apakah dia bisa langsung nerima pernyataan kamu dan langsung menuju pelaminan? Chance-nya ada, tapi untuk
saat ini pada kabur. Banyak banget aku dapet kayak di thread misalnya, atau di X, atau misalnya di Reels, di TikTok, atau di Instagram gitu ya. Banyak banget yang ngomong, ini cowok-cowok modusnya datang-datang langsung bilang serius biar apa sih gitu. Pendekatan dulu yang menyenangkan. Karena ketika dia udah tertarik, jadian tuh cuman dalam hitungan detik gitu. Oke. Nah, termasuk selain ini, kamu juga open buat dideketin. Karena kadang kita terlalu fokus untuk mendekati, tapi kita abai yang deketin. Kenapa kayak gitu? Takut disangka playboy, takut disangka kolektor, takut disangka HP-nya isinya asrama, atau apa? Takut apa? Jadi prinsip dasarnya ini, atau mindset utamanya adalah ini. Yang terbaik itu perlu lebih dari satu opsi. Jadi kamu sekarang punya 6 opsi. Gitu. Kalau misalnya kamu cuma deketin satu doang, misalnya D doang gitu kan. Nah, ya udah, kamu cuma punya satu opsi ini dengan mengabaikan semuanya. Ketika satu opsi ini hilang, kamu mau gimana? Pindah, boleh. Pindah ke E misalnya. Sama, kamu nggak bisa ke D, sadar karena udah ditolak. Ke E ditolak, ke F ditolak, mau gimana? Gitu. Karena penolakan itu adalah salah satu konsekuensinya. Kenapa? Kamu bukan tipe literally semua orang. Oke, sekali lagi nih. Kamu bukan tipe literally semua orang. Kalau kamu tipenya dia, dia bakal ada buat kamu. Kalau bukan, dia ngilang. Ini mindset yang harus kita pegang. Jadi ada yang datang, singgah, hilang. Oke. Nah, yang datang ini ada yang tipe kamu, ada yang tipe kamu, ada yang bukan tipe kamu. Nah, eh di sini yang singgah ini biasanya yang tipe kamu. Dan kamunya juga tipe dia. Oke, kayak kriterianya kamu sama kriterianya dia tuh sama gitu loh. Misalnya nih, aku hapus dulu deh yang ini biar lebih enak ngasih contohnya. Nah, misalnya nih kamu ini tipenya 1, 2, 3 misalnya. Nah, di sini ada yang deketin X. Misalnya X ini 2, 3, 4. Di sini ada Y 2, 3, 4 gitu. Nah, kamu deketin X dan Y deketin X. Di sini kamu masuk 2 kriterianya dia, tapi yang satu ini enggak. Dan Y di sini masuk kriterianya semua. Maka X kemungkinan bakal lebih tertarik. Ini belum kejadian ya, ini belum kejadian. Baru ngomongin tertarik dulu. Oke. X bakal tertarik ke Y dan Y juga bakal tertarik ke X. Udah pasti tertarik ke X. Karena Y-nya yang deketin. Karena biasanya kita ngedeketin yang tipenya kita. Begitupun orang lain. Orang lain ngedeketin yang tipenya dia. Aku di sini bakal tersisihkan.
or kamu di sini bakal tersisihkan. Karena ada satu yang nggak sesuai sama kriteria dia, dan di sini klik semuanya. Dan itu nggak apa-apa, karena bisa jadi di sini ada B. Yang B ini 1, 2, 3. Terus kamu deketin B. Karena sama 1, 2, 3, 1, 2, 3, B-nya tertarik sama kamu. Kamunya juga tertarik sama B. Ini ambil sederhananya aja ya contohnya ya. Oke. Jadi kamu bukan literally tipe semua orang. Ini nggak apa-apa ketika ada orang datang dan pergi. Ya, ketika dia pergi itu artinya dia nganggap kamu bukan tipenya dia. Kalau kamu pergi dari orang lain pun sama, kamu nganggap dia bukan tipenya kamu kan. In term of buat dijadiin pasangan gitu. Karena tujuannya rata-rata pendekatan itu buat ke arah pacaran or ke arah pernikahan. Padahal belum tentu kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Untuk sementara kita terima dulu aja definisinya. Nah, ini yang menyebalkan kadang-kadang teman-teman. Orang-orang datang dan pergi sesuka hati. Kita nggak bisa kontrol. Kapan didatengin dan kapan ditinggal sama orang. Oke, kita nggak bisa kontrol itu. Tapi nggak bisa kontrol. Tapi kita bisa kontrol siapa yang datang. Kita bisa kontrol siapa yang kita keep. Oke, dan siapa yang kita tinggalin. Ingat prinsipnya. Mindset sebelumnya. Oke, mindset sebelumnya bilang kalau kamu bukan tipe literally semua orang. Orang itu datang ke kamu, dia deketin kamu. Dia ternyata nganggap kamu bukan tipenya dia. Dia bakal tinggalin kamu. Terus ada orang baru deketin kamu. Ternyata dia stay sama kamu. Berarti dia nganggap kamu tipenya dia. Kamu deketin orang. Kalau kamu nganggap itu bukan tipenya kamu bakal tinggalin or cuma jadiin temen doang or enggak diarahkan ke romantic relationship. Tapi kalau kamu deketin orang dan ternyata itu tipe kamu bisa ngejar mati-matian. Kamu keep mati-matian. Oke, tapi kita nggak bisa kontrol mereka nih. Mereka bakal datang dan pergi sesuka hati mereka bahkan tanpa kamu sadar. Jadi, ingat-ingat dalam pikiran kamu, masukin kamus kamu, kalau misalnya orang stay, orang bertahan, orang datang, itu artinya memang ada tipenya dan tertarik. Tapi kalau misalnya orang itu pergi, itu tandanya kamu bukan tipenya dia, atau dia nggak tertarik sama kamu, makanya dia pergi. That's it. Hanya sebatas itu. Belum ada perasaan-perasaan suka, belum ada perasaan-perasaan apapun itu gitu loh. Senang kalau cinta pada pandangan pertama, nggak salah, menurut aku nggak salah. Tapi ini bakal aku bahas nanti, ada bahasannya nanti. Oke, nanti aku bakal jelasin. Nah, kenapa sih kok kita harus punya mindset kayak gini, or kita perlu masukin informasi, kita perlu meyakini bahwa orang-orang itu bakal datang dan pergi sesuka hati, terus yang ini gitu kan, kamu literally bukan tipe semua orang gitu. Karena pada dasarnya ini guys, setiap orang memilih pasangan itu secara egois.
Setiap orang itu egois pada dasarnya, apalagi untuk milih pasangan. Kenapa kamu pengen sama yang tinggi, kurus, langsing, dan ninggalin orang yang gemuk, semok, pendek? Kenapa kamu pengen kesini dan gak mau kesini? Tapi di sisi lain ada orang yang pengen kesini tapi nggak pengen kesini. Oke, kenapa? Kenapa? Karena pada dasarnya ini setiap orang tuh egois. Dia pengen punya pasangan yang dia mau dengan kriterianya. Dan kamu juga berhak kayak gitu juga. Pada akhirnya kita, karena kita prinsipnya adalah monogami, jadi satu, kita milih. Kalau misalnya pakainya prinsip poliamori, ya kita bisa kita bisa milih semuanya gitu. Kita bisa lebih dari satu. Bahkan cowok sama cewek juga bisa dijadiin pasangan kita. Itu di Amerika sih ada istilahnya namanya poliamori. Tapi di Indonesia ini monogami. Kita hanya bisa satu pasangan. Makanya kita harus memilih yang terbaik. Tapi yang terbaik lebih dari satu pilihannya, makanya. Makanya kita perlu deketin banyak orang. Kita perlu deketin banyak orang, kita perlu open up sama banyak orang biar bisa tahu yang mana yang terbaik yang kita punya, dan kita bisa dengan bebas seegois mungkin milih pasangan kita karena orang lain di luar sana pun kayak gitu. Oke? Yuk, kita bahas yang obrolan selanjutnya, yaitu realita kehidupan orang menarik. Nah, realita kehidupan orang menarik yang pertama adalah yang deketin pasti lebih dari satu orang. Seakan-akan ada kompetisi buat dapetin dia. Apalagi biasanya di cewek atau cowok yang populer gitu. Nah, di sini hmm, yang deketin ke dianya banyak. Bahkan mungkin opsinya sebanyak itu sampai orang ini juga ngerasa overwhelmed. Mereka overwhelmed. Overwhelmed, overwhelmed tuh kayak ngerasa berlebihan banget, ngerasa udah jengah banget dideketin banyak orang, ngerasa kayak ini orang kok nggak berhenti berhenti ya yang deketin gue, banyak banget parah gitu kan. Nah, jadi seakan-akan ada vibe yang deketin tuh ada kompetisinya. Siapa yang dapetin dia kayaknya beruntung banget deh. Siapa yang dapetin dia kayaknya kayaknya happy banget deh. Siapa yang dapetin dia kayaknya gitu. Di sini-sini tuh di yang deketin tuh menciptakan ilusi. Seakan-akan sama mereka tuh dewi dan dewa gitu. Dewi dan dewa yang udah pasti bakal happy sama mereka. Tapi padahal enggak, mereka juga sama-sama manusia. Bisa jadi masalah mereka lebih besar daripada kita. Tapi karena yang deketinnya banyak, jadi cir, kayaknya happy banget nih kalau sama mereka. Cir, kita lihat, status sosialnya tinggi, duitnya banyak dan segala macem. Wah, ini kayaknya susah banget nih kita deketin, harus sekasta gitu kan. Harus setara, harus ini, harus itu dan segala macem. Tapi dari yang aku tahu mereka juga ada challenge hidupnya sendiri-sendiri gitu. Challenge hidupnya sendiri-sendiri yang kita nggak tahu apa. Tapi dari sudut pandang orang yang ngedeketin, mereka dewa dan dewi yang udah pasti kalau bareng sama mereka happy. Belum lagi cantik, belum lagi cakep, belum lagi kaya, belum lagi apa gitu kan. Nah, kita yang deketin udah ngeper duluan. Tapi mindset mereka tetap kan mereka pengen pilih yang terbaik. Dan bisa jadi mereka juga deketin orang.
mereka juga deketin orang. Dan yang dideketinnya bisa jadi mengabaikan mereka. Kenapa? Karena bisa jadi yang dideketin bukan tipenya si orang populer ini. Atau yang dideketinnya tuh nggak ngerasa si tipe orang populer ini tuh buat dia. Bisa loh kayak gitu. Jadi menyebalkan sekali ada di posisi orang menarik tuh kadang-kadang. Ada plus sama minusnya lah. Nah, ada kalanya orang yang menarik ini udah bosen sama proses pendekatan. Karena misalnya gitu kan, biasanya cewek sih. Biasanya cewek tuh yang deketin tuh banyak. Yang stay-nya nol. Yang perginya juga banyak. Jadi orang menarik tuh kadang cuma dijadiin persinggahan doang. Dideketin singgah sebentar pergi, dideketin singgah sebentar pergi, dideketin singgah sebentar pergi. Kalau cowok biasanya ngedeketin gitu kan, banyak ngedeketin tapi nol yang nyaut. Atau banyak dideketin, banyak ngedeketin, ditinggalin. Banyak yang ngedeketin, ditinggalin. Itu cowok biasanya. Kalau cewek banyak yang deketin, yang singgah nggak ada, pergi gitu. Tapi ujungnya sama, datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi. Jadi mereka seakan-akan udah bosan sama proses pendekatan yang gitu-gitu aja. Apalagi cara deketinnya sama semua. Jadi buat mereka proses pendekatan itu ngebosenin. Mereka udah punya 1001 kamus cara pendekatan, dari paling menyebalkan sampai paling menyenangkan tapi ujungnya tetap ditinggal. Mereka punya kamus itu gitu. Jadi secara overall proses pendekatannya, karena yang ngedeketinnya sama semua caranya, jadi nggak ngerasa nggak ngerasa spesial lagi dideketin sama orang tuh. Udah saking banyaknya yang deketin, yang ngucapin selamat pagi aja bisa sampai 10 orang, yang nembak dia sehari bisa nyampe 20 orang, yang deketin dia, yang ngechat dia per hari bisa lebih dari 10 orang, 20 orang, yang nge-DM Instagram dia buat di follow bisa jadi 99 plus belum diwaroin satu-satu gitu. Kalau ada di situasi itu, apakah kamu bakal bosan juga sama PDKT? Beda. Kita ada di level yang mungkin mungkin ada di level yang berbeda, tapi pada dasarnya sekarang gini deh. Anggap yang deketin per hari nih. Anggap dalam 30 hari gitu ya. 30 hari yang ngechat hai mat pagi itu, anggap ada 10 orang deh rutin. Oke. Berarti dalam 30 hari ada 300 nomor baru atau 300 orang yang ngucapin hai mat pagi. Bosen nggak digituin? Makanya proses pendekatan ini buat mereka jadinya ngebosenin. Dan itu bikin mereka nggak takut kehilangan. Karena selalu ready stock. Gitu. Nggak pernah ngerasa takut kehilangan gebetan yang nggak menarik dari POV-nya. Jadi ketika misalnya ada 300 orang chat tiap pagi ngucapin selamat pagi gitu ya, dan ada 10 orang berhenti, 10 orang berhenti
Apakah ngaruh ke kehidupan mereka? Enggak, malah yang 10 orang ini nanti ganti. Yang 10 orang ini substitution plus 10 lagi. Atau malah tanpa ada yang berhenti bisa jadi plus 10 lagi. Atau plus berapa atau minus berapa, mereka nggak takut kehilangan orang. Karena buat mereka yang ngucapin selamat pagi itu udah standar bare minimumnya mereka. Dan itu udah kelampauin karena udah terlalu banyak gitu kan. Jadi what's so special about being told selamat pagi? Itu gak bikin kita kenyang karena bukan sarapan. Jadi orang menarik ini gak takut kehilangan orang. Beda sama kita yang pendekatannya cuma satu, gagal, satu, gagal, satu, gagal. Sakit hati, kenapa? Karena kita gak punya opsi lain lagi. Tuh, bisa jadi kita cuman pilihan buat dia. Jadi kita cuma dianggap satu dari 300. Bisa jadi. Tapi buat dia kehilangan kita nggak ngaruh banyak. Kenapa? Karena masih ada 299 orang lain lagi yang ngechat dia tiap pagi, ngingetin sarapan, udah kayak makan obat 3 kali sehari, pagi siang sore gitu kan, pagi siang malam misalnya. Jadi beginilah realita kehidupan orang menarik. Terus orang menarik ini biasanya committed to their own boundaries. Artinya mereka tahu dan komitmen buat jaga diri dengan menegakkan boundaries yang mereka yakini. Ketika ada, misalnya nih, anggap eh, per 10-nya deh, anggap ada 30 orang yang serius PDKT misalnya. Meskipun nggak aku rekomen ya pendekatan serius gitu. Nah, serius. Terus udah gitu dari 30 ini ternyata 15 bikin dia ilfil. Apa dia bakal mempertahankan ngemis-ngemis yang 15 ini biar tetap ada 30 orang yang deketin dia? Enggak. 15 orang ini bikin ilfil, ya udah dihapus. Karena masih ada stok 270 orang lagi ngantri. Gitu. Nanti yang ngantri masuk antrian nih. Masuk antrian, masuk antrian, masuk antrian. Dan semuanya pendekatannya sama, tapi mereka commit to their own boundaries. Mereka tahu apa yang mereka mau, mereka komit sama apa yang mereka yakini benar. Kalau misalnya bikin ilfil, ya udah nggak tanggung tanggung, mereka bakal ngilang, mereka bakal buang. Orang-orang yang nggak qualify ini mereka bakal buang. Mereka juga punya kriteria-kriteria tertentu, tapi karena mereka posisinya banyak yang ngedeketin, jadi mereka nggak kepikiran buat ngedeketin orang lain, karena mereka tinggal milih mau yang kayak gimana gitu. Kebayang ya, terlepas dari cinta dan kasih sayang atau kepribadian atau apa itu di luar bahasan kita. Tapi yang jelas eh, poin utama dari realita kehidupan orang yang menarik ini, mereka sangat komitmen untuk ngejaga boundaries mereka. Gitu. Dan ini yang bikin mereka menarik. Karena ada kompetisi di situ, ditambah ilusi bahagia kalau bareng mereka, ditambah mereka seakan-akan dengan gagahnya, wah, gua nggak masuk kriteria dia nih, dia ngilang dari gua karena mungkin dia jagain diri dia banget ya, dan segala macam. Intinya yang kita deketin itu bikin dia makin, wah, dia berharga nih, gua nggak bisa kehilangan dia nih. Gitu. Bayang sampai sini serasa nggak adil ya hidup jadi orang menarik. Dan di sini
Poin selanjutnya adalah tahu banget apa yang mereka mau dan butuhkan. Orang menarik tuh biasanya tahu persis apa yang mereka mau dan mereka butuh buat jadi romantic partner. Apalagi romantic partner biasanya seleksinya ketat. Seleksinya ketat kalau kita masuk dari jalur umum. Karena bisa jadi dari jalur belakang, bro. Nyalip antrian tuh mungkin, sis, gitu. Itu mungkin. Makanya banyak yang bilang, ya udah kita tikung aja di sepertiga malam terakhir. Enggak salah. Silahkan. Silahkan dicobain gitu kan. Atau sentuhlah dia tepat di hatinya. Ya kalau tahu hatinya di mana ya sentuh aja. Gitu. Oke, tapi yang jelas mereka tahu persis. Bahkan misalnya nih, eh di sini D, di sini A, di sini B, di sini C misalnya. Mereka semua deketin D karena D ini menarik. Misalnya poin A ini kita anggap aja pakai poin ya. Misalnya 3,8. Di sini dari kita anggap buat dia minimalnya tuh nilainya 5. Atau di sini kita hapus dulu aja. Misalnya di sini 4,85, di sini 4,88, di sini 4,9. Gitu. Minimalnya 5, minimalnya 5. Nah, ini kan mepet banget ya. 4,85, 4,88, 4,9. 4, ini tuh buat mempermudah aja gitu. Contohnya pakai angka. Nah, buat dia minimalnya tuh 5. Bisa jadi tiga-tiganya ini enggak diambil karena nggak nyampe 5. Karena mereka tahu apa yang mereka mau. Mereka pengen nilainya 5. Atau bahkan mungkin ada yang deketin misalnya nilainya 4,99. Ini pun tetap mungkin bisa jadi enggak diambil. Kecuali kalau nggak ada pilihan lain ya. Gitu. Biasanya baru yang paling mendekati nilai 5 yang diambil kalau nggak ada pilihan lain. Tapi ketika pilihannya di sini yang deketin itu nilainya udah 5,6, ada yang bahkan 7,9 dan bahkan ada yang 10,1 gitu. Ya otomatis mereka bakal ngambil yang nilainya menurut mereka lebih besar. Dan itu subjektif, teman-teman. Ini cuman hanya sebatas analogi aja. Gimana si orang menarik ini memandang apa yang mereka butuhkan dari pasangan. Oke, jadi ini loh kompetisinya tuh, kamu bisa lihat ya, kompetisinya tuh bisa sampai sekencang ini ketika kamu deketin orang yang menarik. Dan orang yang menarik ini aku nggak tahu karena aku cuman pernah punya dan kenal dan ada yang curhat gitu. Apakah mereka benar menikmati atau mereka juga sengsara sama keadaannya? Tapi dari yang aku tahu mereka tidak semenyenangkan itu. Hidup mereka juga biasa aja sebenarnya, tapi perceived sama orang-orang di luaran sana dianggapnya luar biasa. Bakal bahagia deh sama dia, happy banget nanti. Dan couple apa namanya? Uh, ideal partner banget gitu. Tapi ya beginilah keadaannya. Jadi kita bisa tahu bahwa oh dunia orang menarik teh sejauh itu ya buat kita. Kita bisa tahu oh ternyata jadi orang menarik tuh susah juga ya. Oh ternyata nggak semenyenangkan itu juga ya jadi orang menarik gitu loh. Nah ini yang perlu kamu tahu. Gitu. Nah selanjutnya aku mau ngobrol tentang ini pendekatan prinsipnya pendekatan tanpa beban tuh kayak gimana sih? Nah jadi prinsip pendekatan tanpa beban ini aku mau bilang semua berawal dari awal. Cara kamu mengawali akan menentukan status akhir dari hubungan kamu dan dia. Kalau misalnya kamu deketin di sini deketin sebagai teman, maka end up bisa jadi teman atau sahabat mungkin.
Gitu. Kalau misalnya di sini kamu deketinnya sebagai pacar, maka bisa jadi pacar. Kalau kamu deketinnya suami atau istri, maka kamu bisa dapat suami atau istri. Jadi awalnya kamu deketin dia buat jadi apa? Karena eh, kita di sini nyari nanti yang klik. Kalau misalnya kita pengen cari pacar, maka cari orang yang pengen pacaran juga. Ketika pengen nyari orang yang menikah, maka kita cari yang mau jadi suami dan mau jadi istri. Jadi mindsetnya ada, prinsip dasarnya adalah semua berawal dari awal. Kamu mengawalinya mau jadi apa? Kamu mengawalinya mau cari apa? Kalau kamu cari sahabat berarti deketin yang pengen cuman temenan doang, maka itu bakal jadi sahabat kamu. Kalau kamu pengen punya pacar, deketin yang pengen pacaran. Kalau kamu pengen menikah, maka deketin yang udah pengen menikah. Jadi cara kamu mengawali nanti akan menentukan status akhir hubungan kamu dan dia. Oke? Nah, selanjutnya karena tujuan kita adalah romantic relationship, oke? Baper boleh, tapi begonya jangan dibawa-bawa. Begonya jangan diajak. Jangan diajak. Kenapa? Karena secara nature, eh, menurut Helen Fisher, ketika kita dalam kondisi baper atau emosional, ini fungsi logika kita melemah. Fungsi logika melemah. Gitu. Jadi kamu baper duluan gak apa-apa. Tapi tetap usahain kadar bapernya atau kadar emosional attach kamu sama dia nggak bikin kamu bego. Nggak sedikit yang bapernya udah tingkat dewa gitu kan, bapernya udah level paling akut, udah gitu ditinggal, jatuhnya tersakiti. Padahal orang yang kamu baperin sama sekali nggak tertarik sama kamu, sama sekali nggak ada interest buat jadian sama kamu. Dia juga udah stating cuman pengen temenan doang, tapi karena kamu sebaper itu kamu nganggap dia udah menyakiti kamu luar dalam. Nggak sedikit yang kayak gitu. Atau mantan yang udah segala macem kalian laluin bareng gitu kan, suka duka, enak sakit pedih, manis manis asam asin rame rasanya gitu kan, itu udah banyak dilaluin, terus kalian putus dan si mantan ini ngedeketin asumsi kamu, wah dia mau balikan sama aku, dia tertarik lagi sama aku, padahal belum tentu gitu. Jadi tolong pastikan kalian boleh baper tapi begonya jangan diajak ya. Nah, selanjutnya di sini dalam proses pendekatan itu kalian masih jadi orang asing. Oke. Jadi gebetan gak bikin kamu jadi orang spesial di mata dia, apalagi diprioritaskan. Jadi, kalau lagi pendekatan, intinya jangan kurang ajar. Jangan kurang ajar. Jangan sok-sokan kamu udah dapat lampu hijau dari dia, terus pagi-pagi belum, gak ada angin, gak ada hujan, langsung bilang sayang. Kalau nggak terbiasa sebelumnya. Kecuali kalau kalian udah terbiasa, kalian udah mulai manggil-manggil sayang, kalian udah manggil kangen, kalian udah segala macem, ya silahkan. Tapi kalau belum apa-apa udah manggil sayang, belum apa-apa udah langsung nunjukin ketertarikan, dan bisa jadi masalahnya dianya ilfeel duluan dan pergi gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi tempatkan diri kalian sebagaimana orang asing yang baru mau kenalan, biar vibe-nya sama-sama mulai akrab ketika kalian udah sepakat bahwa kita udah lebih akrab nih, kita udah ada di titik ini nih, kita udah di titik ini, sampai kalian jadian atau sampai kalian menikah. Atau kalau cuma kalian pengen sahabatan juga gak apa-apa. Oke? Jadi di sini yang aku tekankan adalah reciprocity-nya. Reciprocity dalam artian
kalian aware apa nama hubungan kalian. Kalian aware sama status kalian. Kalau misalnya kalian udah ngerasa makin deket, ya udah nggak apa-apa, enjoy kedekatan itu. Dan nanti juga kalau misalnya memang dianya tertarik gitu kan, kamunya tertarik, dianya tertarik, jadian cuma dalam hitungan detik gitu. Tapi kalau misalnya dianya nggak tertarik, kamunya tertarik, itu bisa jadi lama. Atau kamunya nggak tertarik, dianya tertarik, ya sama, itu juga jadian nggak akan pernah datang, bisa jadi gitu. Makanya di sini yang perlu digarisbawahi adalah reciprocity. Penekanannya ada di saling. Saling apa? Saling aware. Tapi bukan berarti tiba-tiba karena kita udah deket, terus kita namanya apa nih? Karena kita udah deket, kita namanya apa nih? Gitu. Nggak harus ditanyain. Cukup kayak apa namanya? Cukup bisa kalau misalnya kalian aware, kalian cukup bisa ngelihat dari signal-signalnya sih. Gitu. Ini bukan saatnya kita bahas signal-signal yang tertarik sama enggak sih. Tapi penekanan aku adalah karena kalian masih orang asing, kalian jangan kurang ajar. Karena balik lagi, orang menarik atau setiap orang tuh punya boundariesnya masing-masing yang kalau itu dilanggar bisa jadi kamu yang hilang, kamu yang dihilangkan dari circle-nya dia. Hati-hati. Oke. Nah, selanjutnya ketertarikan itu cuma bertahan sebentar. Nah, ini yang aku bilang soal jatuh cinta pada pandangan pertama. Ada orang yang ngaku dia cinta pada pandangan pertama ke kamu, tapi pada dasarnya dia nggak akan selamanya tertarik sama kamu, karena bisa jadi dia juga cinta pada pandangan pertama ke orang lain selain kamu. Dan bisa jadi lebih dari 2 orang, bisa jadi 10 orang. Karena kita nggak bisa ngontrol orang lain cinta sama siapa, termasuk kamu. Kamu juga nggak bisa dikontrol orang kan buat cinta sama siapa, buat suka sama siapa. Makanya eh, dalam proses pendekatan yang ideal, dua-duanya tertarik, itu dalam waktu seminggu sebenarnya udah bisa jadian. Bahkan dalam waktu sehari itu dua pertemuan pertama bahkan udah bisa jadian. Aku pernah buktiin itu. Karena jeda ketertarikan untuk bisa jadi sayang, untuk bisa jadi pacar itu sangat sebentar. Malah katanya ada yang bilang dari 7 detik pertama. 7 detik pertama ini udah nentuin mau jadi apa. Dan udah 7 detik pertama ini terdefinisikan, kesananya susah diubah. Tapi kalau kalau dari pengalaman aku pribadi ya, eh, kalau dalam 4 minggu nggak ada, tetap stagnan, berarti dia nggak tertarik. Jadi selama 4 minggu ini menguap, ketertarikannya menguap selama 4 minggu. Dan intensnya itu di minggu pertama sampai minggu kedua. Ini intens. Sangat intens. Jadi kalau 1 minggu udah bisa jadian, good. Tapi kalau 1 minggu nggak bisa, coba ini minggu kedua. Kalau minggu kedua nggak bisa, di minggu ketiga dan minggu keempat itu udah agak berat. Udah bisa drop sampai 50 sampai 20 sampai 75%. Udah lewat sebulan, udah harus riset. Tapi yang jelas ketertarikan itu menurut aku pada akhirnya, ketertarikan di sini untuk menuju hubungan romansa ya, artinya itu bakal hilang pada akhirnya gitu. Nah, selanjutnya orang nggak akan berubah dalam waktu singkat atau dalam waktu lama. Kadang suka ada suka ada yang bilang kalau lagi pendekatan usaha dulu aja. Nih kalimatnya adalah usaha dulu aja. Nanti
Sini siapa tahu nanti hatinya berubah. Ini banyak banget yang ngomong kayak gini. Usaha dulu aja, siapa tahu nanti hatinya berubah. Buat aku ini bullshit. Nggak ada. Oke, kenapa? Karena gini, ngobrolin soal di prinsip sebelumnya, aku bilang kalau ketertarikan itu cuma bertahan sebentar. Artinya, ketika kamu usaha dan dianya diem aja, oke, ketika kamu usaha, ini kamu nih, misalnya kamu cowok, terus di sini diem aja, ya nggak akan kemana-mana juga. Kamunya tertarik, dianya kagak. Ya orang nggak akan berubah dalam waktu singkat atau lama. Kalau emang basicnya dia nggak tertarik, ya udah nggak tertarik aja. Tapi kalau misalnya pun ada perubahan dari nggak tertarik jadi tertarik, itu biasanya karena ada special occasion. Dan itu udah lama biasanya, udah lebih dari sekian lama gitu. Karena kadang kita udah terlanjur nganggap dia jadi temen, kita udah terlanjur nganggap dia jadi sahabat, dan nggak mau kedekatan kita hilang, gitu kan? Kedekatan kita hilang, jadi kita nggak mau pacaran sama dia. Ada yang kayak gitu. Makanya eh, lebih baik berprinsip orang nggak akan berubah. Kalau emang yang kita deketin ternyata dalam waktu let's say 4 minggu nggak ada yang berubah, ya udah cari orang baru gitu. Kecuali kalau kamu tertarik banget ya silahkan. Tapi kalau udah lebih dari 4 minggu biasanya nearly zero menuju jadiannya gitu. Oke. Selanjutnya di sini prinsip pendekatan tanpa beban. Memperbaiki nggak mengubah hasil. Jadi ketika udah 4 minggu plus ternyata masih belum ada hasil, ya udah cari orang baru. Cari orang baru. Oke, cari orang baru. Karena lebih susah memperbaiki untuk orang yang udah kita coba deketin selama sekian lama, buat bikin dia tertarik sama kita, daripada coba mulai cari orang baru yang kita bisa lihat apakah dia tertarik enggak sama kita dan kita deketin karena kita tertarik juga, atau kita belum sepenuhnya tertarik tapi mungkin bakal tertarik, yang cari yang tertarik duluan sama kita. Di prosesnya bakal jauh lebih mudah. Jadian udah tinggal hitungan detik juga jadi. Malah bisa jadi ditembak duluan. Aku pernah juga soalnya gitu. Dan aku pernah mengusahakan, berusaha sekuat tenaga memperbaiki. Ya udah kita gini gini gini, ya udah gini gini gini, ya udah gitu gitu gitu, mereka yasa semuanya sampai bisa terjadi buat bisa jadian. Tapi ternyata nggak ada yang bisa bikin dia berubah pikiran, nggak ada gitu. Oke, jadi kalau mau apa namanya, ketika proses pendekatannya udah nggak lancar, memperbaiki prosesnya nggak akan bisa ngubah hasil akhir. Apakah hasil akhirnya bisa dirubah kalau misalnya memperbaiki dan segala macam? Possibility-nya bisa, tapi menurut gue effortnya akan lebih gede, usahanya bakal lebih mahal, waktunya bakal lebih panjang dibanding kamu nyoba pindah ke lain hati dulu. Udah sekian lama, udah udah ditinggal sekian lama gitu kan, udah nggak ngobrol sekian lama, baru deh balik lagi nggak apa-apa. Tapi jangan terus menerus fokus ke dia. Oke, jangan fokus ke dia, pindah dulu baru balik lagi kalau emang kamu tertarik itu. Nah, selanjutnya di sini aku mau ngobrol tentang latihan pendekatan tanpa beban. Apa aja sih latihannya? Jadi latihan pertama ini adalah latihan ngobrol ngalor ngidul. Oke, karena kalau dari pendekatan
awalnya aja ngobrolnya udah kesulitan, apalagi nanti dalam hubungan. Karena banyak yang bilang isi dari hubungan itu adalah ngobrol gitu. Dan kamu pengen bisa ngobrol, dan dia juga pengen bisa ngobrol. Kalau kalian gak bisa ngobrol, dari pendekatan aja udah kelihatan susah, kebayang dong bakal susah juga nanti di hubungannya. Jadi latihan ngobrol ngalor ngidul, latihan ngobrol yang seru gitu kan, latihan ngobrol. Terus yang kedua, di sini latihan mendengarkan cerita gebetan. Nah, posisinya di sini kemampuan mendengarkan kamu jadi modal awal yang perlu kamu punya buat dibawa ke hubungan romansa. Artinya orang pengen didengarkan, dan mendengarkan ini juga ada ilmunya. Ada ilmunya. Namanya active listening. Active listening. Nah, si active listening ini juga ada kajiannya lagi di psikologi gitu. Di psikologi kita belajar waktu pas mata kuliah interview tuh ada tuh mata kuliah interview kita belajar tentang active listening, atau mungkin di awal-awal mata kuliah psikodiagnostik itu ada gitu. Nah, kamu perlu punya kemampuan ini dulu, perlu belajar buat mendengarkan dulu. Kenapa? Karena pada akhirnya kita bakal merasa betah sama pasangan ketika merasa didengarkan, merasa ditampung, merasa diakomodir. Prinsip dasarnya dari sini, mendengarkan dulu. Kamu mendengarkan dia, dia mendengarkan kamu. Balik lagi ke reciprocity, yaitu saling. Di sini kamu ngejalanin peran kamu untuk mendengarkan dia, dia ngejalanin peran kamu untuk mendengarkan cerita kamu. Oke. Selanjutnya, latihan beradaptasi sama keadaan pas lagi pendekatan. Karena saat pendekatan bakal banyak kejadian yang terjadi di luar prediksi BMKG. Bisa jadi dia tiba-tiba ngajakin main ke circle-nya dia. Kamu ngajakin main ke circle-nya kamu ngajakin dia main ke circle-nya kamu. Dia ngajakin ketemu keluarganya, kamu ngajakin ketemu keluarga kamu, dan segala macam. Belum keadaan kalian berdua yang marahan, belum keadaan kalian berdua yang dua-duanya bad mood, belum keadaan kalian yang konflik dan segala macam. Jadi latihannya adalah beradaptasi sama keadaan pas lagi pendekatan. Tujuannya biar kalian lebih siap, plus stabil ketika dapat situasi yang tidak menyenangkan. Termasuk yang menyenangkannya juga ya, plus yang menyenangkan juga. Karena kejadian itu akan selalu ada yang menyenangkan dan menyebalkan. Banyak hal yang terjadi, bakal banyak hal yang terjadi di luar prediksi BMKG. Jadi berharap kalian latihan untuk terus beradaptasi sama keadaan itu. Dan ini cuman bisa didapat ketika kalian punya hubungan. Defined relationship-nya jelas. Defined relationship. Ketika kalian berteman, maka adaptasinya bakal sama pacarnya dia, sama mantannya dia, sama selingkuhannya dia gitu. Ketika kalian punya pacar, maka bakal sama temannya dia, sama keluarganya dia, sama apanya dia gitu. Jadi di sini perlu banget kalian berlatih untuk bisa beradaptasi sama keadaan-keadaan yang biasa kalian nanti lakukan. Terus yang terakhir di sini masih ada kayaknya satu lagi ya. Oh ya, ada satu lagi. Nah, yang kedua dari terakhir di sini terbiasa sama situasi sosial. Terbiasa sama situasi sosial di sini, pendekatan bakal erat kaitannya sama kemampuan kamu bersosialisasi, terutama sama orang yang baru kenal. Artinya, ketika kamu pendekatan, ini kamu masuk dunia sosial. Oke, masuk dunia sosial.
Dan nggak banyak orang nggak banyak orang yang aware kalau misalnya semakin orang bisa fluid socially, itu juga akan menarik atau menambahkan value dia di mata pasangan. Kayak misalnya kamu orangnya socially awkward dan pasangan kamu orangnya sangat sociable gitu. Pasangan kamu diajak main ke circle kamu dan dia sangat happy banget. Dia bisa mengikuti, dia bisa ngobrol, dia bisa ini, dia bisa itu. Dan di titik itu kamu ngerasa, wah, beruntung nih aku punya dia. Beruntung nih aku bisa bareng sama dia. Dia bisa gabung di sosial circle aku. Tapi ada kalanya si pasangan kamu yang sociable ketika bawa kamu ke tongkrongan dan kamu socially awkward, dia jadi ngerasa risih. Kenapa sih pasangan aku tuh nggak bisa se-fluid itu ngobrol sama orang, sekaku itu sih gitu loh. Nah, ini kadang yang bikin orang-orang yang sociable nggak milih yang socially awkward. Karena mereka udah terbiasa main celah-mencela di circle sana sini, mereka juga bisa beradaptasi dan segala macam, tapi ketika pasangannya tidak melakukan hal yang sama, buat mereka itu jadi bisa mengurangi value, bisa mengurangi percentage untuk bisa sampai minimum requirement buat jadian. Gitu sih. Oke. Nah, terus di sini latihan terbiasa kehilangan gebetan. Ini buat aku penting banget. Kenapa? Karena semakin terbiasa kehilangan gebetan, semakin nyaman proses pendekatan yang kamu lakukan. Jadi pendekatannya tanpa beban. Tanpa beban, takut kehilangan. Gitu. Kalau kata Sheila on Seven terlatih patah hati, kalau aku bilangnya terlatih kehilangan gebetan. Oke, biasakan untuk tidak takut kehilangan gebetan, biasakan untuk bila perlu tujuannya adalah deketin buat biar dia ngilang atau apa kayak gitu. Yang jelas apa namanya? Poin pentingnya di sini kamu terbiasa untuk kehilangan gebetan. Kamu terbiasa untuk kehilangan orang-orang yang deketin kamu terbiasa untuk kehilangan orang-orang yang eh, kamu deketin sampai nanti akhirnya ada kebangun mindset, ya udah yang namanya juga pendekatan. Jadi nggak, orang datang dan pergi mah udah biasa gitu. Ya gue nggak sesakit itu lagi ketika gue PDKT dan ditinggalin gitu. Kalau sekarang udah kebal, bagus, tingkatkan. Tapi jangan lupa tambahin stoknya. Gebetannya tambahin dulu. Jadi balance antara yang hilang sama yang datang. Kalau misalnya kamu terbiasa kehilangan gebetan tapi nggak punya opsi buat milih jadi pasangan yang terbaik mah ya tetap aja menderita. Ya, oke. Nah, bahasan selanjutnya adalah ini, apa yang dilakukan pas di ghosting sama gebetan saat pendekatan. Sebenarnya ini aku udah bikin videonya ya guys ya. Oke. Jadi pertolongan pertama ketika di ghosting gebetan saat pendekatan ini aku udah bikin videonya. Kamu tinggal cek aja dan di situ lengkap banget. Kurang lebih ada sejam setengah aku ngebahas tentang itu. Oke. Nah, jadi linknya nanti aku tulis di deskripsi atau nanti di atas. Ya, aku bikin cardnya. Nah, jadi kesimpulannya. Ini aku langsung ngambil kesimpulan karena udah cukup lama kita ngobrol ternyata. Setiap pendekatan itu nggak akan selalu berakhir jadian. Oke. Setiap pendekatan itu bukan seriusan karena balik lagi berawal dari awal. Kamu mau jadi apa? Jadi temen, jadi pacar, jadi selingkuhan, jadi menuju pernikahan atau apa? Karena itu yang nanti menentukan akhirnya. Tapi setiap pendekatan nggak selalu berakhir jadian. Dan enjoy the process, terus let go the result. Kamu proses dan laluin prosesnya, terus hasilnya gimana ya udah. Anggap aja itu sebagai investasi untuk belajar. Kehilangan gebetan pasti tersakiti sih. Tapi lama-lama kita bakal terbiasa dengan rasa sakit itu. Gitu. Oke? Atau misalnya happy
karena diterima, ya good, it's a good thing for you. Tapi ada kalanya happy-nya itu akan berangsur hilang juga. Dan nanti dia juga possibility bisa pergi. Tapi ada juga yang bisa stay sampai akhir, dan itu semua misteri, kita nggak ada yang tahu. Oke? Karena jodoh pada akhirnya itu Tuhan yang bisa berkontribusi gitu. Ada kontribusi Tuhan dalam jodoh. Jadi kita nggak pernah tahu takdir Tuhan yang mana yang bakal kita terima untuk jodoh atau orang yang kita deketin saat ini. Nah, ini kesimpulan yang menurut aku perlu banget digarisbawahi. Semakin menyenangkan pendekatannya, semakin besar kemungkinan jadiannya. Karena orang pengen punya hubungan yang happy. Oke, kamu bawa happy, dia bawa happy, kalian happy bareng di hubungan kalian. Kalau misalnya kalian nuntut happy dari orang lain, bisa jadi dianya nggak rela. Atau kalau kamu dituntut buat bahagiain orang lain, apakah kamu rela? Oke, jadi segitu guys, obrolan kita tentang pendekatan tanpa beban ini. Closing statementnya dari aku, jalanin prosesnya, pegang mindsetnya, pahami realita kehidupan orang menariknya, jalankan prinsip-prinsipnya, dan lakukan latihannya. Karena ini yang udah aku lakuin selama kurang lebih dari 2015 sampai sekarang gitu ya, untuk proses pendekatan ini. Dan jujur, sampai detik ini aku nggak pernah ngerasa terbebani ketika harus PDKT sama orang baru atau gabung di circle manapun itu, termasuk interaksi sama mantan. Ya, hopefully bisa ngebantu, dan see you di video-video lainnya. My name is Snowflake, dan aku keluar. Aku udahan dulu ya. See you di video-video selanjutnya. Bye-bye guys.